Tunggu dulu, hukum sujud kepada makhluk itu untuk umatnya Nabi Muhammad hanya haram. Kalau umat terdahulu enggak haram, bisa jadi. Nyatanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, dan itu diabadikan dalam Quran. Ini enggak, ini seakan-akan ada burung yang hinggap. Itu saking diamnya, nunduk semuanya di hadapan Rasul. Ini namanya adalah ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah nanti pada pertemuan yang lain kita bahas lagi ya. Bahas lagi yang lebih detail lagi. Nanti ada al-wasithah asy-syirkiyah, ada wasithah asy-syirkiyah, ada wasithah namanya al-mahmudah mana. Ada perantara yang menjadi sebab syirik, ada perantara yang justru dipuji oleh syariat. Jadi nanti harus bisa membedakan ini. Yang pertama bedakan ini dulu ya. Bedakan antara ibadah sama akhlak, sama adab. Jadi mengagungkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan mengagungkan dalam rangka apa? Akhlak, sopan santun, etika atau penghormatan, itu harus bisa membedakan. Kalau enggak ya itu tadi, yang pelakunya memang bisa jadi syirik atau yang melihat yang syirik, yang memvonis yang syirik. Ya itu hati-hati ya. Ada orang memvonis syirik padahal orang itu enggak syirik, gara-gara enggak bisa bedain ini antara apa? Takzim dan ibadah, penghormatan dan ibadah, gara-gara enggak bisa bedakan ini. Kalau kita harus mengatakan orang yang melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan kepada Allah misalnya kemudian syirik, harusnya yang syirik terlebih dahulu para malaikat. Karena malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Kalau gara-gara ada orang sujud kepada makhluk kemudian disebut syirik, harusnya yang syirik adalah keluarganya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf. Padahal kalau yang kita tahu bahwasanya sujud itu kepada Allah. Tapi kok saudaranya Nabi Yusuf, kok sujud sama Nabi Yusuf? Oh, sujudnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu bukan menyembah Nabi Yusuf, tetapi menghormati Nabi Yusuf. Karena kenabiannya, karena keilmuannya, karena posisinya sebagai orang penting di dalam pemerintahan Mesir. Itu bukan beribadah kepada Nabi Yusuf, bukan, tetapi menghormati Nabi Yusuf. Nah, kalau sekarang ada orang sujud kepada makhluk, misalnya ada santri sujud sama kiai, apakah dia dianggap menyembah kiai? Ya enggak menyembah kiai. Dia menghormati kiai. Tapi di syariatnya umatnya Nabi Muhammad enggak dibolehkan lagi untuk sujud. Berarti hukum sujud kepada makhluk di umatnya Nabi Muhammad ini hanya haram, bukan apa? Bukan berarti syirik. Oh, ada orang, kita nampak ada orang lain sujud kepada orang lain ya, jangan langsung divonis apa? Syirik, kafir. Kamu kok sujud sama makhluk? Kamu telah kafir ya. Tunggu dulu, hukum sujud kepada makhluk itu untuk umatnya Nabi Muhammad hanya haram. Kalau umat terdahulu enggak haram, bisa jadi. Nyatanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, dan itu diabadikan dalam Quran. Sama para malaikat pernah sujudnya sama Nabi Adam. Tapi malaikat enggak jadi syirik. Kenapa enggak jadi syirik? Karena sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu di dalam rangka menghormati Nabi Adam. Ada juga yang salah paham seperti iblis, yang pakai pendapatnya, dia tahu bahwasannya yang berhak untuk disujudi itu hanya Allah. Kemudian sama Allah disuruh sujud, kemudian dia nggak mau. Pakai dalil, dia pakai argumentasi. Dalilnya apa? Asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya mau sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Jadi dia nggak mau sujud, nggak mau hormat. Alasannya ini kan tanah, masa yang diciptakan dari tanah kemudian harus disujudi atau disembah, misalnya bahasanya. Bukan masalah itunya, bukan.
Kamu mau sujud atau enggak sujud, tapi kalau hatimu sombong, nah itu yang keliru. Aku sujud atau enggak sujud, tapi hatimu sombong. Kekeliruanmu di situ itu tadi, dalam hatimu.